Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian, dalam video kali ini akan dibahas tuntas tentang bulan Sya'ban yang sering dilupakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan ini dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain-lain. Yaqulun nasu anhu. Sosok ini itu sering dilalaikan oleh manusia. Nabi SAW bersabda, Baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi SAW, sosok ini itu berada di antara Rajab dan Ramadan. Dia adalah bulan Sya'ban. Dan shadaqa Rasulullah SAW. Ketika kita melihat kondisi yang ada di lapangan, maka tidak ada yang kita katakan kecuali Nabi SAW menyatakan hal yang sangat jitu. Ini semakin menambah keyakinan kita, apa yang disampaikan Nabi tidak pernah meleset, karena beliaulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Banyak hamba-hamba Allah yang mengerti sunnah ini, tapi yang terlihat sangat jauh berbeda ketika kita berada di H-5, H-4 bulan suci Ramadan misalnya. Nabi SAW yang mengatakan yakfulun nasu anhu. Banyak manusia itu lalai terhadap bulan yang satu ini. Lalu Nabi jelaskan alasannya, hadirin. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia berada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Jadi memang posisinya nih kurang, sehingga mata-mata manusia tertuju pada Rajab dan Ramadan. Rajab 1 dari 4 bulan haram, dan yang satu lagi nggak kita sanksikan, bulan suci Ramadan. Jadi bukan karena dia nggak spesial, kita akan jelaskan nanti ini bulan spesial, tapi karena posisinya di antara 1 bulan haram dan 1 bulan Ramadan. Jadi orang tertuju pada 2 bulan tersebut, dan itu benar. Yang habis-habisan beribadah bulan Rajab otomatis lagi kecapean, lagi letih, mungkin butuh refreshing, butuh menghirup udara segar dulu sebelum dia berpikir akan masuk di Ramadan. Atau sebaliknya, sudah langsung berbicara tentang Ramadan. Materi-materi yang diangkat di bulan Sya'ban, materi nih dari awal Sya'ban apalagi sampai akhir Sya'ban, mayoritas tentang apa? Ramadan. Jadi orang sudah fokus ke Ramadan. Lagi-lagi shadaqa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi benar lah gitu. Jadi tenggelam. Orang minta materinya tentang Ramadan, Ustaz. Materinya tentang Ramadan. Targhib Ramadan. Emangnya salah, Ustaz? Tidak salah. Tapi kata para ulama salaf, antumul yawm walastum bighadin. Anda itu jadi manusia di hari ini, besok belum tentu. Persiapan untuk hari esok betul, tapi jangan sampai melupakan amalan hari ini. Besok dipersiapkan, hari ini jangan lupa. Jadi tidak ada masalah, targhib Ramadan harus. Tapi ketika kita lupa tentang Sya'ban karena konsentrasi kita 100% ke Ramadan, ini yang dikatakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Kalau kita korelasikan antara ayat ini dengan hadis kita pada malam hari ini, maka kesimpulannya, ketika banyak manusia lalai terhadap hak bulan Sya'ban, lupa menyambut dan menjamu bulan Sya'ban, wala takum minal ghafilin. Allah berfirman, kamu jangan bergabung sama orang-orang yang lalai. Jangan ikut-ikutan lalai.
Berarti kita harus sambut bulan ini, kita harus jamu dia, kita harus penuhi hak-haknya, karena kalau tidak kita terkena larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 205. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini istimewa dan banyak mengandung hal-hal yang dilupakan oleh banyak orang. Apa keutamaan bulan ini sehingga kita termotivasi, tercambuk, tertrigger untuk beribadah di bulan ini? Keutamaan bulan Sya'ban yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakta hadis di atas bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, itu memberikan kita sebuah peluang beribadah, memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena ulama mengatakan beribadah di waktu manusia lalai itu pahalanya jauh lebih besar dibanding waktu normal. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini dibawakan sebagian ulama ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di masa haraj itu seperti berhijrah kepada diriku. Al-haraj itu bisa bermakna fitnah, itu bisa bermakna pada waktu manusia lalai. Ketika manusia lalai, antum beribadah, Nabi mengatakan pahalanya seperti berhijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa manfaatkan bulan Sya'ban, ya, itu kita di samping mendapatkan pahala sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, hadiri pahala hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang sangat prestisius, ibadah yang hanya dimiliki secara real oleh sosok-sosok yang bernama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wujudnya adalah berjalan mempertaruhkan nyawa sejauh kurang lebih 450 sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Oh, itu luar biasa hadirin. Makanya jangan sia-siakan bulan Sya'ban. Kenapa pahalanya luar biasa? Karena beribadah di saat manusia lalai itu lebih sulit. Sahur di bulan Sya'ban itu lebih sulit daripada sahur di bulan Ramadan. Mungkin ketika kita bangunin istri, dia juga males. Bangunin suami, dia malah ngomel-ngomel ke kita. Anak-anak juga nggak tertarik. Nah, itu kalau kita bisa semangat beribadah, itu pahalanya luar biasa hadirin. Karena jelas lebih susah. Makanya kan salat sunnah terbaik di antara salat sunnah mutlak adalah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salatul lail. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Usallu bil laili wan nasu niyam." Hendaklah engkau mengerjakan sholat ketika mayoritas manusia tidur. Jadi sholat sunnah ini sangat prestisius karena antum mengerjakan di detik-detik ketika mayoritas manusia sedang menikmati mimpi indahnya, sedang pulas tertidur. Antum bangkit, antum berwudu, antum sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, sebagian para ulama menjelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan melatih keikhlasan kita. Apa argumentasi mereka? Jawabannya karena pada saat manusia lalai lalu kita beribadah, maka mereka tidak melihat ibadah yang kita lakukan. Tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang melihat, karena mereka lalai kan. Otomatis ketika mereka tidak memperhatikan, mereka juga nggak terlalu melihat kita, mungkin lihat tapi lihat sekilas, maka mereka pun tidak memuji kita, dan itu sangat bagus buat keikhlasan kita. Jadi pada saat manusia nggak muji, wah, itu enak tuh untuk bisa ikhlas, karena orang akan muji kita ketika dia tahu prestasi kita, dan itu kan saran Nabi SAW sebenarnya untuk amal ibadah yang non syiar. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak? "Ini istata'tum an yakuna lakum khib'un min al-'amali shalih faf'al." Ini istata'ta an yakuna laka khib'un min al-'amali shalih faf'al, kata Nabi Muhammad. Apabila Anda bisa menyembunyikan sebuah amal soleh sehingga manusia nggak lihat, manusia nggak tahu, manusia nggak sembunyikan amal soleh tersebut. Sekali lagi,
ini non syiar. Kalau syiar tampilkan. Mbak, kok semenjak kajian Sabtu malam kemarin kok jadi lepas jilbab? Saya pakai jilbab di rumah Pak Ustadz. Sembunyikan amal soleh. Jilbab itu syiar, harus ditunjukkan. Yang ketiga, bulan ini atau bulan Syaban, bulan dimana amal ibadah kita setahun penuh diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, diangkat kepada Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi di atas, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal soleh diangkat ke Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Oleh karena itu aku ingin ketika amal-amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Itu kata Nabi SAW. Jadi begitu masuk bulan Sya'ban, amal-amal ibadah kita setahun ini dari Ramadan ke Rajab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba deh pulang dari sini kita renungkan satu tahun ini apa amalan kita. Berapa kali khatam dari Ramadan ke Rajab? Berapa kali miss zikir pagi petang? Bagaimana murojaah hafalan Quran kita? Coba kita lihat tahun ini berapa kali kita nggak masuk kajian. Terus sholat kita gimana hadirin? Sholat 5 waktu kita, atau sholat duha, rawatib. Sholat rawatib itu dijaga nggak nih satu tahun ini? Lalu puasa Senin Kamis, puasa-puasa Ayyamul Bid, infak sedekah kita berapa setahun ini? Terus kalaupun lumayan sedikit, maksud saya yang lumayan sedikit itu berapa persen yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa persen yang khusyuk? Berapa persen dari salat kita benar-benar mencerminkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar setelah kita salam? Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibadah yang penuh kekurangan itu di hari-hari bulan Syaban diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pantas nggak kita ketawa-ketawa di bulan Syaban? Pantas tidak kita main ke sana, main ke sini? Ini amal ibadah bagus saja nggak pantas tuh hadirin. Apalagi banyak kekurangan nih kita. Makanya sebagian salaf mengajak kita malu lah di hari-hari itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu diri lah. Antum ngerjain ujian dari 10 soal, kira-kira yang benar 3. Atau antum kerjain sih, tapi nggak jelas tuh benar apa salah. Ketika itu soal diserahkan, diangkat tuh ke hadapan guru antum, dan antum nggak pede banget, kira-kira antum bisa cengas-cengas gitu? Bisa ketawa-ketawa? Enggak, antum diam, malu, antum nggak konsen. Ini Sya'ban hadirin. Amalan ibadah diangkat di hadapan Allah SWT. Dan kita paling tahu, balil insanu ala nafsihi basira. Setiap manusia lebih tahu tentang dirinya. Kita lebih tahu tentang bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, bagaimana birrul walidain kita, bagaimana infak sedekah kita. Kira-kira ada nggak yang bisa kita banggain di tahun ini? Kalaupun bagus, pantas nggak petantang petenteng? Hadirin, oleh karena itu Nabi SAW menyatakan fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amal ibadahku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Dan ibadah yang sangat kental dengan bulan Sya'ban adalah puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang sangat cocok dengan karakter bulan Sya'ban. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Karena salah satu yang terjadi di bulan Sya'ban adalah amal ibadah kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang begitu terbatas, begitu banyak kekurangan, begitu amburadul, begitu jauh dari kata sempurna. Maka seorang hamba yang tahu diri, dia harus bersikap tawadhu di hadapan Allah, bersikap penuh kerendahan di hadapan Rabbul Alamin. Antara ibadah yang paling cocok untuk menunjang hal itu, puasa. Nah, puasa itu mengeksplor sisi-sisi kelemahan anak manusia. Antum ketika puasa nih,
khususnya jam 5 lewat 10, 5, 15, 5, 20. Gimana? Muka antum gimana? Nah, muka-muka apa? Muka-muka kesian. Iya kan? Iya, kita nih muka-muka kesian. Bukan muka-muka segar, muka-muka fresh, enggak. Udah capek, lemes, lapar. Itu masih di Jakarta. Coba antum puasa di Mekah, di Madinah, suhu 50 derajat. Oh, kesian. Terus baru buka jam 7 malam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum harus melaporkan kerjaan antum ke bos antum. Berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bulan Sya'ban kata para ulama adalah fase persiapan terakhir sebelum memasuki Ramadan. Ketika Allah berbicara tentang ibadah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Allah menjelaskan bahwa mengerjakan amal soleh itu perlu dengan semangat perlombaan, atmosfer perlombaan. Itu satu amal soleh. Bagaimana dengan Ramadan yang isinya hampir segala macam varian amal soleh? Maka ini adalah olimpiadenya orang-orang yang beriman, kata sebagian pihak. Nah, ibarat seorang atlet hadirin yang akan mengikuti olimpiade, kira-kira mereka persiapan apa enggak tuh? Bulan persiapannya. Atlet olimpiade siapa di sini? Atlet olimpiade. Tapi atlet olimpiade persiapannya berapa bulan hadirin? 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun tuh. Jadi begitu selesai olimpiade yang sekarang, dia istirahat beberapa saat, terus persiapan buat 4 tahun yang akan datang. Itu untuk dapat apa? Dapat emas. Ustadz, kenapa bicara tentang Ramadan malam ini? Kan masih lama. Terlambat hadirin. Para salaf terdahulu, diantaranya diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Fadl, kanu yada'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan mereka dengan Ramadan semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau kita baru bicara di akhir Rajab, terlambat. Mereka 6 bulan sebelumnya fokus, pikiran, konsentrasi mereka sudah tertuju pada sebuah bulan yang bernama Ramadan. Apa hasilnya hadirin? Sukses. Hasilnya berhasil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pikir para ulama terdahulu dengan berbagai macam prestasi bulan Ramadan itu tanpa persiapan. Keliru, itu persiapan. Itu persiapan. Para ulama start itu Sya'ban udah pada sibuk persiapan Ramadan. Ya kan slogan mereka seperti yang dikatakan Al-Imam Habib bin Abi Thabit, dikatakan Imam Salamah dan para salaf yang lain, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Itu tema mereka di bulan Sya'ban. Di antara maknanya adalah bulan Sya'ban adalah bulan di mana para pembaca-pembaca Al-Quran pemanasan buat Ramadan. Jadi semua ada pemanasannya. Semua ada pemanasan. Orang-orang terbaik tuh latihan, bukan ngandelin kemampuannya secara spontanitas, nggak bisa. Amr bin Qais al-Mulai itu begitu masuk tanggal 1 Sya'ban, beliau tutup toko beliau, sibuk persiapan membaca Al-Quran dan ibadah menjelang bulan Ramadan, libur. Mulai dari tanggal 1 Sya'ban, buka lagi Syawal. Baca Al-Quran juga gitu, tahajud juga gitu. Kalau antum target nanti taraweh atau nanti qiyamul lail, baca 1 juz, 2 juz, latihan dari Sya'ban. Bahkan sudah agak terlambat makanya. Ini fase terakhir buat latihan. Jadi kalau orang yang ambil kesempatan di Sya'ban, berat dah. Dan terbukti kok, terbukti. Setiap tahun kita lihat buktinya di mayoritas masjid. Yang terjadi apa? Kemajuan atau kemunduran? Kemajuan. Maju lagi, maju lagi, maju lagi safnya. Maju. Anti klimaksnya sholat subuh di Idul Fitri udah. Dia imam, dia muadzin, dia makmum udah. Dia lupain semuanya. Itu hampir tiap tahun tuh. Tapi kita nggak berubah-berubah. Nggak berpikir nih apa sih kesalahannya nih? Itu menunjukkan nggak bisa. Ramadan tuh maraton hadirin, harus pemanasan. Maraton 30 hari, antum diminta untuk gaspol. Bermain di level terbaik. Beribadah di level terbaik. Dan dari 10 hari pertama, lalu ke 10 hari kedua, lalu 10 hari ketiga, itu grafik harus naik dan klimaksnya di 10 hari terakhir. Nggak mudah. Kalau antum nggak persiapan dari Sya'ban, berat. Makanya kalau tahun-tahun lalu kita kurang persiapan, tahun ini kita harus persiapan.
Dan itu kunci para ulama. Mereka nggak mulai di satu Ramadan, mereka mulai dari Sya'ban, mereka mulai dari Rajab, mereka mulai dari bulan-bulan, 6 bulan udah start fokus. Itu Imam Salamah, itu Imam Habib, itu pemanasan. Dan mereka adalah para ahli-ahli Quran. Pertanyaannya, kita ahli Quran bukan? Kita ahli tahajud bukan? Para salaf terdahulu yang memang ahli tahajud, ahli qiraah, ahli Quran, ahli sedekah, itu mereka harus persiapan. Ya apalagi kita, no shortcut proses, nggak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Semua harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Dan ini waktunya di Sya'ban. Jangan kesiangan, jangan baru semangat di hari pertama, terlambat. Orang-orang yang ingin berhasil itu start dari awal. Persiapan itu penting. Kalau untuk dunia saja kita harus persiapan, bagaimana dengan Ramadan? Ini puncak perhelatan, maka kita harus persiapan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum kalau nggak bisa 2 bulan, paling enggak nih hadirin, 1 bulan 28 hari lah gitu, cuti. Nggak bisa 1 bulan 27 hari, nggak bisa 1 bulan 25 hari, nggak bisa 1 bulan 25 hari gitu, Pak. Jangan cutinya H-1 lebaran, ya mau dapat apa? Kecuali kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, kecuali darurat, kecuali kalau antum harus kasih nafkah. Poin yang berikutnya, amalan apa saja yang harus kita lakukan? Amalan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, di bulan Sya'ban perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Karena sebagian orang ada yang belum tahu, inna ahabba syuhuri ilan nabi an yasuma Sya'ban. Sesungguhnya bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk berpuasa itu Sya'ban. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi sesungguhnya bulan yang paling Nabi sukai untuk berpuasa itu Sya'ban. Bahkan dalam hadis Imam Muslim kan, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepaskan. Jadi hanya beberapa, illa qalila, beberapa hari. Berarti saya ingin tanya, maksimalnya Nabi berpuasa bulan Sya'ban, puasa Nabi Daud atau lebih dari Nabi Daud? Kalau Nabi hanya berpuasa sampai Nabi Daud saja, berarti hadisnya apa? Nabi berpuasa setengah di bulan Sya'ban, tapi hadisnya nggak begitu. Karena yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Dan antum tinggal pilih, mau di awal antum bolongin, mau di tengah bolongin, mau di akhir dibolongin, tapi jangan awal, tengah, akhir bolong semua, itu jangan. Bolongin sekali. Karena itu tadi sebagian para ulama nggak suka, seperti Imam Syafi'i nggak suka kalau kita berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi puasa atau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, atau keutamaan ya, atau keutamaan atau manfaat yang antum akan dapatkan kalau antum perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang pertama, sekali lagi, pemanasan sebelum puasa Ramadan. Pemanasan. Yang kedua, tadi sudah kita jelaskan, puasa ini adalah salah satu puasa yang paling cocok dengan momen di bulan Sya'ban. Itu ketika amal diangkat di hadapan Allah. Hendaknya kita bersikap merendah, melas di hadapan Rabbul Alamin. Dan yang paling mengekspos kemelasan kita diantaranya adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Paling nggak kita diampuni lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa kedudukan puasa Sya'ban dengan Ramadan itu ibarat sholat rawatib dengan sholat wajib. Sebagaimana sholat wajib ada qobliyah ba'diyah rawatibnya, seperti sholat zuhur, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Begitu juga dengan puasa Ramadan, puasa wajib. Dia punya qobliyah yaitu Sya'ban, dan dia punya ba'diyah. Apa ba'diyahnya? 6 hari di bulan Syawal. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa puasa Sya'ban itu lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram. Walaupun sekali lagi ada silang pendapat dalam masalah ini. Tapi terlepas dari itu, ini puasa prestisius hadirin. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga,
fungsi puasa di bulan Sya'ban adalah untuk menutupi kekurangan kita saat kita melakukan puasa Ramadan, menutupi kekurangan puasa kita di bulan Ramadan, karena itulah salah satu fungsi rawatib. Dan ini dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif Purna. Siapa yang bisa ghadul basar 100% di bulan Ramadan? Siapa yang bisa mempuasakan telinganya 100% di bulan Ramadan? Ada bisa. Nah, makanya kita tutuplah kekurangan kita dengan qobliyahnya Sya'ban dan ba'diyahnya nanti Syawal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Keutamaan berikutnya, sekali lagi, kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah di masyarakat, yang sudah dilupakan, dilalaikan. Puasa, memperbanyak puasa bulan Sya'ban itu sunnah Nabi. Nabi paling suka puasa itu bulan Sya'ban. Tapi informasi ini banyak atau tidak diketahui oleh banyak di antara kita. Nah, kalau kita hidupkan, kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah dari sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang memfollownya, yang ngikutin dia, yang berpuasa karena terinspirasi dengan dia, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sama sekali. Itu hal yang jadi puasa itu dimaksimalkan, hadirin. Dan sekali lagi, jangan puasa sebulan penuh. Yang berikutnya, sebagaimana tadi kita katakan, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, sebagaimana ucapan Al-Imam Habib, Al-Imam Salamah, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Quran, qari Al-Quran. Antum baca lagi keutamaan membaca Al-Quran ketika masuk bulan Sya'ban biar termotivasi. Dan ingat, prestasi antum di bulan Ramadan itu ditentukan persiapan antum di bulan Sya'ban. Target-target khataman antum di Ramadan ditentukan persiapan di bulan Sya'ban, tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar-benar persiapan nih, yang target khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Nah, ini manfaatkan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya hendaknya kita lakukan di bulan Sya'ban, hindari perselisihan, perdebatan, perkelahian, hindari hasad, dengki dengan orang. Usahakan hati kita bersih. Bulan Sya'ban adalah momentum untuk menata hati, untuk menghilangi debat kusir, marah sama orang. Begitu keceplosan, minta maaf. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan lain-lain, dan dihasankan oleh Syekh Albani dan beberapa para ulama yang lain. Syekh Masyhur juga punya buku khusus masalah ini. Hadis itu berbunyi, innallaha la yatali fi lailati nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah akan memperhatikan hamba-hambanya secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Jadi ini malam ke-15, antum catat nih, malam ke-15 nggak boleh miss. Allah memperhatikan hamba-hambanya secara khusus di malam ke-15. Fayaghfiru li jami'in nas. Allah ampuni seluruh manusia di malam itu, kecuali 2 pihak yang Allah nggak ampuni. Kecuali 2 pihak. Yang pertama, illa li musyrikin, orang yang melakukan kesyirikan, orang musyrik. Dan yang kedua, musyahil, kaum musyahil adalah orang yang terlibat permusuhan, terlibat sengketa masalah dunia, berantem sama orang, marah-marahan sama orang, hasad sama orang. Itu musyahil. Itu musyahil, hadir. Itu nggak diampuni sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi usahakan clear